Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gausan Mulia Lestari dengan nomor mahasiswa D1A 020541, mahasiswi Fakultas Hukum, Prodi S1 Ilmu Hukum, Universitas Mataram, kelas Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan E2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengikuti ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Pemerintah Desa dan Kelurahan E2 dengan dosen pengampu Bunda Adityanini Rizky Apriliana SHMH. Baik, di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu terkait struktur organisasi pemerintahan desa, tata kelola tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa, jenis-jenis desa. Yang pertama yaitu tentang struktur organisasi pemerintahan desa, yaitu apa itu organisasi? Organisasi merupakan wadah atau tempat untuk berkumpul, bekerja sama secara sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya baik dengan metode, material, lingkungan, dan uang, serta sarana dan prasarana, dan lain sebagainya dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Lalu, apa itu tujuan organisasi? Tujuan organisasi yang pertama yaitu mencapai, merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari setiap anggota organisasi. Yang kedua yaitu mendapat keuntungan dan penghasilan bersama. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan mandiri dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, mendapat pengakuan dan penghargaan baik bagi para personel dan organisasinya sendiri. Yang kelima yaitu mendapatkan pengalaman dan interaksi antar anggota dan dengan organisasi lain. Yang keenam yaitu memperoleh hasil akhir pada waktu yang telah ditentukan. Berikutnya yaitu apa itu organisasi di sektor pemerintahan, khususnya di pemerintahan desa. Organisasi pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran atau strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Poin berikutnya yaitu tata kelola, tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa. Tata kelola. Prinsip dasar tata kelola yang baik menurut Daniri pada tahun 2005 ada 5 prinsip dasar yang terkandung dalam Good Corporate Governance atau tata kelola yang baik, di mana 5 prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan atau kewajaran. Yang secara lebih rinci akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu transparansi, yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan atau konflik of interest berbagai pihak dalam manajemen. Yang kedua yaitu akuntabilitas atau accountability, adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Yang ketiga ada responsibilitas atau responsibility, yaitu kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat ada independensi, yaitu suatu keadaan di mana lembaga dikelola secara profesionalitas tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan yang kelima yaitu kewajaran atau fairness, yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa ada kepala desa. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikutnya ada tugas pokok dan fungsi dari sekretaris desa. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat
sekretariat desa yang membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Yang kedua, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat-rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan umum dinas, dan pelayanan umum. Yang ketiga, yaitu melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Yang keempat, yaitu melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Yang kelima, yaitu melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas sekretaris desa atau sesuai dengan keputusan kepala desa. Yang keenam, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan pemerintahan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu tugas pokok dan fungsi kepala urusan umum. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan umum bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala urusan umum mempunyai beberapa fungsi, yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas, melaksanakan administrasi surat menyurat, melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa, melaksanakan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat-rapat, pengadministrasian aset-aset desa, pengadministrasian inventarisasi desa, pengadministrasian perjalanan dinas, dan melaksanakan pelayanan umum. Berikutnya yaitu tugas pokok dan fungsi kepala urusan keuangan. Kepala urusan keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala urusan keuangan mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan urusan perencanaan desa, menyusun RAPBD desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa, melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa, menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa, dan rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa, menyusun laporan kegiatan desa, dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Selanjutnya yaitu tugas pokok dan fungsi kepala urusan perencanaan. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala urusan perencanaan mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, yaitu mengkoordinasikan urusan perencanaan desa, menyusun RPBD desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa, melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa, menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa dan rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa, menyusun laporan kegiatan desa, melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Berikutnya yaitu tugas pokok dan fungsi kepala urusan pemerintahan. Kepala urusan pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis di bidang pemerintahan. Kepala urusan pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, ia mempunyai beberapa fungsi, yaitu melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa, menyusun rancangan regulasi desa, melaksanakan pembinaan masalah pertanahan, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa, melaksanakan pembinaan masalah kependudukan, melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa, melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa, dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasannya.
Selanjutnya yaitu tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Kesejahteraan. Kepala Urusan Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan. Kepala Urusan Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Kesejahteraan mempunyai beberapa fungsi, yaitu melaksanakan tugas sosialisasi seperti motivasi masyarakat di bidang sosial budaya, melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi, melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik, melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup, melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga, melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga, dan karang taruna. Dan ia juga melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasannya. Berikutnya yaitu tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Pelayanan. Kepala Urusan Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan. Kepala Urusan Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Pelayanan mempunyai beberapa fungsi, yaitu melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa, melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa, melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan masyarakat desa, melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai, dan rujuk, melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian, melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana pedesaan, melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, dan melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan. Yang terakhir yaitu tugas pokok dan fungsi Kepala Wilayah Pemerintahan Desa atau Kepala Dusun. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa di dalam melaksanakan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Dusun memiliki fungsi yaitu pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya pelindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Baik, poin berikutnya yaitu pembagian jenis-jenis desa. Yang pertama yaitu pembagian jenis-jenis desa menurut para ahli. Menurut Wasistiono dan Tahir, desa dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada desa genealogis, yakni apabila kurang lebih 75% penduduknya merupakan penduduk asli yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Yang kedua ada desa campuran, yakni apabila kurang lebih 50% penduduknya merupakan penduduk asli, sedangkan selebihnya merupakan penduduk pendatang, sehingga sudah terjadi baik asimilasi atau penyesuaian sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar maupun akulturasi atau pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat. Yang ketiga ada desa teritorial, yakni apabila lebih dari 75% penduduknya merupakan kaum pendatang. Poin terakhir yaitu pembagian jenis desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, klasifikasi tingkat perkembangan desa terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Yang pertama yaitu desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya dengan beberapa ciri, yaitu daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakatnya memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang,
Hubungan antar manusia sangat erat dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Yang kedua ada desa swakarya. Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi. Desa swakarya sudah tidak lagi terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas, dan prasarana lain. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. Yang terakhir yaitu desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Adapun ciri-ciri dari desa swasembada yaitu kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan, penduduknya padat-padat, tidak terikat dengan adat istiadat, dan telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain, serta partisipasi masyarakatnya juga sudah lebih efektif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.